Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua, Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya yang begitu berharga untuk menyimak video yang saya sampaikan di channel saya Laude Ahmad. Saya selalu berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam hidup ini, dan semoga kita semua bisa meraih kemenangan dalam hidup ini, bisa menggapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang membuat prihatin banyak orang, satu hal yang membuat miris banyak orang. Nah, apa yang saya maksudkan di sini adalah peristiwa yang terjadi pada proses penerimaan peserta didik baru atau biasa disingkat dengan PPDB yang terjadi beberapa waktu yang lalu di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, untuk menggambarkan problematika yang saya sampaikan ini, saya mengangkat beberapa pemberitaan yang dibuat oleh sejumlah media massa di Indonesia. Beberapa di antaranya ini adalah media detik.com yang menurunkan sebuah berita dengan judul Disdik Jabar 89 peserta PPDB gunakan dokumen palsu. Nah, jadi di dalam berita ini dijelaskan bahwa berdasarkan data-data yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ditemukan ada 89 peserta PPDB itu menggunakan dokumen palsu. Kemudian di media lainnya, yaitu di Tribun Jabar, juga menurunkan sebuah berita dengan judul Disdik Jabar telusuri 89 kasus pemalsuan kartu keluarga saat PPDB terkoneksi dengan website palsu Disduk Capil. Jadi subhanallah, ya sedemikian nekatnya sehingga ya data 89 peserta PPDB yang menggunakan dokumen palsu sebagaimana tadi saya sampaikan, itu ternyata ya dilakukan sinkronisasi dengan basis data yang seolah-olah basis data itu ada di website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya. Jadi luar biasa. Nah, dua pemberitaan ini, ya, ini memang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi saya ingin menegaskan di awal bahwa peristiwa yang tidak sepatutnya seperti ini sesungguhnya terjadi pula di wilayah-wilayah lain di luar Provinsi Jawa Barat. Buktinya banyak, dan satu di antaranya di sini yang saya rujuk adalah berita yang diturunkan oleh media liputan6.com dengan judul Terkuak Dugaan Pemalsuan Surat Domisili dalam PPDB Sumatera Barat. Nah, ini sekaligus menjadi bukti penguat dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak sepatutnya terjadi itu ternyata ya
tidak hanya terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat, tetapi di luar wilayah Provinsi Jawa Barat pun itu ditemukan atau terjadi. Dan bukti-buktinya banyak, sangat mudah untuk ditelusuri, jejak-jejak digitalnya ada, karena memang di era teknologi informasi seperti sekarang, hal-hal semacam ini itu tidak sulit untuk ditemukan atau didapatkan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, pertanyaannya sekarang, kenapa hal ini saya angkat? Ya, kenapa peristiwa ini saya angkat? Kenapa peristiwa ini saya kemukakan? Padahal saya bukan seorang pakar pendidikan. Saya juga bukan seorang ahli di bidang perilaku, bukan. Ya. Nah, kan tetapi ya hal krusial yang ingin saya sampaikan bahwa persoalan tidak sepatutnya yang barusan saya sampaikan tadi itu sejatinya itu bersentuhan langsung dengan hati nurani siapapun tanpa memandang ya keahlian atau pakar apapun dia, ya profesi apapun dia, sepanjang memiliki hati nurani, maka selama itu akan merasa terusik, ya, akan merasa terpanggil untuk menanggapi atau menyoroti persoalan-persoalan seperti yang saya sampaikan ini. Nah, 2 berita atau bahkan ada 3 berita yang saya rujuk pada kesempatan ini, kemudian mengingatkan saya kepada sebuah fakta yang tidak kalah miris juga, sebuah fakta yang tidak kalah memprihatinkan, yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh yang saya kenal. Tokoh tersebut pernah menjabat sebagai penasehat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau adalah Bapak Dr. Abdullah Heha Mahua SHMH. Ya, menurut catatan yang saya telusuri, dari tahun 2005 sampai tahun 2013, Bapak Dr. Abdullah Heha Mahua itu menjabat sebagai penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, suatu ketika, beliau pernah menyampaikan sebuah fakta yang sangat miris sekali. Ya, di sini juga saya catat ya. Beliau sampaikan bahwa dari tahun 2004 sampai tahun 2021 ada 1.120 orang yang ditangkap oleh KPK. Nah, dari 1.120 orang yang ditangkap oleh KPK ini, 86%-nya itu adalah sarjana. Ya, jadi ada S1, ada S2, ada S3, bahkan ada profesor atau guru besar di sana. Nah, oleh Dr. Abdullah Heha Mahua, fakta miris ini, kemudian beliau simpulkan bahwa ini semua artinya secara statistik pendidikan kita itu melahirkan para koruptor. Nah, saya kira ini adalah sebuah fakta yang membuat hati nurani siapapun merasa terusik ya untuk menyampaikan ini. Dan kita menyampaikan ini bukan dalam kaitan untuk membesar-besarkan persoalannya. Kita menyampaikan ini semua ini dalam kaitan untuk kita melakukan introspeksi, baik itu introspeksi secara personal maupun introspeksi secara kolektif kita sebagai anak-anak bangsa. Ya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Heha Mahua, menurut perspektif saya, ini artinya dunia pendidikan kita itu tidak sepenuhnya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ketika saya bicara dunia pendidikan, ya, mohon dipahami bahwa dunia pendidikan yang saya maksud itu adalah dunia pendidikan seutuhnya yang ada di 3 domain. Itu yang pertama adalah dunia pendidikan di domain keluarga, kemudian dunia pendidikan di domain komunitas atau masyarakat, dan dunia pendidikan di level sekolah-sekolah formal.
termasuk perguruan tinggi. Nah, fakta yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Yahmahua ya disandingkan, dikaitkan dengan peristiwa yang saya sebutkan di awal video ini, itu sesungguhnya membuat kita miris semua, merasa miris semua, merasa prihatin semua. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu ya hal krusial yang terlewatkan atau terabaikan dalam proses pendidikan kita selama ini. Sekali lagi, kalau saya bicara pendidikan, itu dipahami dalam konteks pendidikan seutuhnya di 3 ranah yang tadi. Nah, dengan paparan kasus atau dengan konstruksi kasus yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ini membuat kita lebih tergerak lagi ya untuk membangun kesadaran kolektif kita ya bersama-sama, memikirkan ya langkah-langkah solutif untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Karena jika ini terabaikan juga, maka tidak tertutup kemungkinan skala persoalannya bisa menjadi lebih besar, dan itu pasti akan memberikan pukulan balik negatif kepada kita semua, baik secara personal maupun sebagai bangsa. Dan saya kira kita tidak berharap semua hal negatif itu terjadi. Nah, jadi mari ya sama-sama kita jadikan ini sebagai bahan introspeksi kita untuk melakukan semacam kontemplasi mendalam lagi. Apa sih sesungguhnya yang belum kita lakukan, yang belum kita libatkan dalam setiap proses pendidikan yang kita tempuh selama ini, sehingga kemudian sampai terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi, seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, jadi kasus yang terjadi dalam proses penerimaan peserta didik baru, menurut saya itu adalah sebuah konstruksi nilai yang sedang ternodai atau yang sedang tercoreng oleh perbuatan-perbuatan tidak bertanggung jawab oleh orang atau oleh oknum-oknum tertentu. Dan kita berharap kasus semacam ini ya dengan perhatian besar di kita semua, dengan kesadaran kolektif yang lebih baik di antara kita semua, ini bisa kita tekan, kita bisa minimalkan ya, sehingga tidak menjadi destruktif bagi kelanjutan kehidupan kita bersama ya di dunia maupun di akhirat. Nah, saya kira itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.